Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar TNI pertama, ia adalah sosok yang dihormati. Dan di video kali ini kita akan membahas sedikit perjalanan kehidupan Sang Jenderal Besar Sudirman untuk lebih mengenal dan mengenang beliau. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dari pasangan Bapak Karsid Kartawiraji dan Ibu Siem. Pada saat itu pasangan ini tinggal di rumah saudari Siem yang bernama Tarsem di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Ibu Tarsem sendiri bersuamikan seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Menurut catatan keluarga, nama Jenderal Sudirman adalah nama yang diberikan oleh pamannya. Singkat cerita, karena kondisi keuangan Raden Cokro Sunaryo yang lebih baik, beliau akhirnya diadopsi oleh pamannya yang merupakan seorang priai. Pamannya juga memberi gelar Raden kepada Jenderal Sudirman yang merupakan gelar kebangsawanan suku Jawa. Setelah pamannya pensiun sebagai camat pada akhir tahun 1916, Jenderal Sudirman ikut pindah dengan keluarganya ke Manggisan, Cilacap bersama pamannya. Meskipun pamannya hidup dengan berkecukupan, mereka bukanlah keluarga yang kaya. Karena semasa menjabat sebagai camat, Raden Cokro Sunaryo tidak mengumpulkan banyak kekayaan. Setelah pensiun dan pindah ke Cilacap, Raden Cokro Sunaryo kemudian bekerja sebagai penyalur mesin jahit. Di Cilacap, ayah dan ibu kandung dari Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Karsid dan Ibu Siem, memiliki seorang putra lain bernama Muhammad Samingan. Bapak Karsid kemudian meninggal dunia saat Jenderal Sudirman berusia 6 tahun. Dan akhirnya Ibu Siem menitipkan kedua putranya kepada saudara iparnya dan kembali ke kampung halamannya di Parakan Onje, Aji Barang. Raden Cokro Sunaryo memberitahu Jenderal Sudirman bahwa ia bukan ayah kandungnya saat beliau berusia 18 tahun. Jenderal Sudirman dibesarkan oleh pamannya dengan penuh kasih sayang dan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Ia juga diajarkan etika dan tata krama priai, serta etos kerja dan kesederhanaan seorang rakyat jelata. Ia dan adiknya juga belajar pendidikan agama di bawah bimbingan Kiai Haji Kahar. Jenderal Sudirman dikenal sebagai anak yang taat agama. Ia sholat tepat waktu dan bahkan dipercaya untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Saat usianya menginjak 7 tahun, beliau kemudian didaftarkan di sekolah pribumi. Dan pada tahun kelimanya bersekolah, beliau diminta untuk berhenti sekolah sehubungan dengan ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Permintaan ini awalnya ditolak, namun akhirnya Jenderal Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 bersekolah. Pada tahun ke-8, ia kemudian pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonasi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Saat bersekolah di Wirotomo, Jenderal Sudirman adalah anggota perkumpulan siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. Guru-guru beliau di Wirotomo kebanyakan adalah nasionalis Indonesia yang turut mempengaruhi pandangannya terhadap penjajah Belanda. Jenderal Sudirman juga belajar dengan sangat tekun di sekolah. Bahkan gurunya yang bernama Suwarjo Tirto Supono menyatakan bahwa Jenderal Sudirman sudah mempelajari pelajaran tingkat 2 pada saat kelas masih mempelajari pelajaran tingkat 1. Meskipun lemah dalam pelajaran kaligrafi Jawa, Jenderal Sudirman sangat pintar dalam pelajaran matematika, ilmu alam, dan menulis, baik bahasa Belanda maupun Indonesia. Beliau juga semakin taat beribadah di bawah bimbingan gurunya saat itu yang bernama Raden Muhammad Khalil. Selain belajar dan beribadah, Jenderal Sudirman juga berpartisipasi dalam kelompok musik sekolah dan bergabung dengan tim sepak bola. Keahliannya dalam memimpin dan berorganisasi terlihat pada saat beliau berada di tingkat sekolah menengah. Pada tahun 1934, pamannya yaitu Raden Cokro Sunaryo meninggal dunia, yang menyebabkan ekonomi keluarganya menjadi sulit. Namun Jenderal Sudirman tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolahnya tanpa membayar sampai ia lulus pada akhir tahun. Setelah lulus dari Wirotomo, Jenderal Sudirman belajar selama 1 tahun di sekolah guru yang dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Tetapi akhirnya ia berhenti karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, ia kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah setelah dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Dan pada tahun yang sama, Jenderal Sudirman kemudian menikahi seorang gadis bernama Alfia yang merupakan mantan teman sekolahnya dan juga putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastro Atmojo. Setelah menikah, Jenderal Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pernikahan mereka kemudian dikaruniai 3 orang putra yang bernama Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effendi.
serta 4 orang putri yaitu Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wayuti Satyaningrum. Sebagai seorang guru, Jenderal Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Salah seorang muridnya menyatakan bahwa beliau adalah guru yang adil dan sabar. Ia juga menjadi guru populer di kalangan murid-muridnya. Meskipun bergaji kecil, beliau tetap mengajar dengan giat. Dan karena hal itu, dalam beberapa tahun Jenderal Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah guru. Dan gaji bulanannya meningkat 4 kali lipat dari 3 gulden menjadi 12,5 gulden. Selama waktu-waktu ini, beliau juga terus bergiat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Beliau juga berdakwah di masjid setempat dan Jenderal Sudirman juga terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir tahun 1937. Selama menjabat, beliau memfasilitasi seluruh kegiatan dan pendidikan para anggota, baik dalam bidang agama ataupun sekuler. Ia juga kemudian mengikuti seluruh kegiatan kelompok pemuda di Jawa Tengah dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya dengan melakukan perjalanan dan berdakwah dengan penekanan pada kesadaran diri. Tak hanya Jenderal Sudirman, istrinya Ibu Alfiah juga aktif dalam kegiatan kelompok Putri Muhammadiyah Nasihatul Aisyah. Ketika Perang Dunia II pecah di Eropa, diperkirakan bahwa Jepang yang telah bergerak mendekati Cina daratan akan berupaya menginvasi Hindia. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial Belanda yang sedang menguasai Indonesia, yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi pribumi, mulai mengajari rakyat cara-cara menghadapi serangan udara. Menindaklanjuti hal ini, Belanda kemudian membentuk tim persiapan serangan udara. Jenderal Sudirman diminta untuk memimpin tim di Cilacap. Selain mengajari warga setempat mengenai prosedur keselamatan untuk menghadapi serangan udara, Jenderal Sudirman juga mendirikan pos pemantau di seluruh daerah. Peristiwa ini menimbulkan perubahan drastis dalam pemerintahan Nusantara. Banyak masyarakat pribumi yang menderita dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang. Di Cilacap, sekolah tempat Jenderal Sudirman mengajar juga ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Ini adalah bagian dari upaya pemerintahan untuk menutup sekolah-sekolah swasta. Namun setelah Jenderal Sudirman berhasil meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolah, ia dan guru lainnya terpaksa menggunakan perlengkapan standar. Selama periode ini, Jenderal Sudirman juga terlibat dalam beberapa organisasi sosial dan kemanusiaan, termasuk sebagai Ketua Koperasi Bangsa Indonesia. Hal ini membuatnya semakin dihormati di kalangan masyarakat Cilacap. Pada awal tahun 1944, Jenderal Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, dan kemudian diangkat sebagai seorang komandan. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu menghalau invasi sekutu dan berfokus dalam merekrut para pemuda yang belum terkontaminasi oleh pemerintah Belanda. Di Bogor, beliau dilatih oleh para perwira dan tentara Jepang. Para taruna dipersenjatai dengan peralatan yang disita dari Belanda. Setelah 4 bulan pelatihan, Jenderal Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Jenderal Sudirman dan anak buahnya kemudian dikirim di sebuah camp di Bogor dengan alasan akan dilatih. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pekerja kasar dalam upaya untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Desas-desus juga mengatakan bahwa perwira PETA akan dibunuh. Jenderal Sudirman kemudian memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor, dan meskipun rekannya sesama tahanan ingin menyerang tentara Jepang, Jenderal Sudirman menentang hal itu dan memerintahkan yang lainnya untuk kembali ke kampung halamannya. Jenderal Sudirman kemudian berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno. Sang presiden kemudian memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota Jakarta. Namun karena tidak terbiasa dengan lingkungan Jakarta, Jenderal Sudirman lalu menolaknya dan ia malah menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Singkat cerita, sebagai negara yang baru merdeka dan belum memiliki militer yang profesional, pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Jenderal Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Jenderal Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Jenderal Sudirman, dan Jenderal Sudirman yang saat itu masih berusia 29 tahun pun menjadi pemimpin TKR. Jenderal Sudirman merupakan Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI paling muda. Dari sinilah beliau ini mulai dikenal sebagai Panglima Besar dan juga Jenderal pertama termuda yang dimiliki oleh Republik Indonesia.
Jenderal Sudirman dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Pada tanggal 5 Oktober 1948, setelah perayaan Hari Jadi TNI ketiga, Jenderal Sudirman ditemukan pingsan, dan setelah diperiksa oleh berbagai dokter, beliau didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Pada akhir bulan, beliau dibawa ke Rumah Sakit Umum Panti Rapih dan menjalani pengempesan paru-paru kanan, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Jenderal Sudirman dipulangkan dari rumah sakit pada tanggal 28 November 1948, dan pada tanggal 19 Desember di tahun yang sama, beberapa hari setelah beliau keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Meskipun Jenderal Sudirman terus mengeluarkan perintah, beliau baru kembali aktif bertugas pada tanggal 17 Desember. Seiring dengan semakin meningkatnya ketegangan antara tentara Indonesia dan Belanda, beliau memerintahkan TNI untuk meningkatkan kewaspadaannya. Pada tanggal 19 Desember tersebut, lapangan udara di Maguwo berhasil diambil alih oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Eekhout. Jenderal Sudirman yang telah menyadari serangan itu, memerintahkan stasiun RRI untuk menyiarkan pernyataan bahwa para tentara harus melawan karena mereka telah dilatih sebagai gerilyawan. Jenderal Sudirman kemudian mengunjungi Istana Presiden di Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintahan sedang mendiskusikan ultimatum yang menyatakan bahwa kota itu akan diserbu kecuali para pemimpin menerima kekuasaan kolonial. Jenderal Sudirman mendesak Presiden dan Wakil Presiden agar meninggalkan kota dan berperang sebagai gerilyawan. Namun sarannya ini ditolak, dan meskipun dokter melarangnya untuk ikut berperang, Jenderal Sudirman mendapatkan izin dari Presiden Soekarno untuk bergabung dengan anak buahnya. Pemerintah pusat dievakuasi ke Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat atas desakan Sultan Hamengkubuwono IX. Namun mereka tertangkap dan diasingkan. Sebelum memulai gerilya, Jenderal Sudirman pertama-tama pergi ke rumah dinasnya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting, lalu membakarnya untuk mencegahnya jatuh ke tangan Belanda. Jenderal Sudirman bersama sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya mulai bergerak ke arah selatan menuju Kretek, Parangtritis, Bantul. Dan selama di sana, beliau mengutus tentaranya yang menyamar ke kota yang telah diduduki oleh Belanda untuk melakukan pengintaian. Beliau juga meminta istrinya menjual perhiasannya untuk membantu mendanai gerakan gerilya. Setelah beberapa hari di sana, beliau dan kelompoknya melakukan perjalanan ke timur di sepanjang pantai selatan menuju Wonogiri. Sementara itu, Ibu Alfia dan anak-anaknya diperintahkan untuk tinggal di keraton. Sadar bahwa Belanda sedang memburu mereka, pada tanggal 23 Desember, Jenderal Sudirman memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Ponorogo. Di sana, mereka berhenti di rumah seorang ulama yang kemudian memberi sang jenderal sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Meskipun Jenderal Sudirman terus dipopong dengan menggunakan tandu di sepanjang perjalanan. Singkat cerita, setelah beberapa saat di Kediri, mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Setelah mereka meninggalkan kota pada tanggal 24 Desember, Belanda berencana untuk menyerang Kediri. Serangan Belanda yang berkelanjutan menyebabkan Jenderal Sudirman harus mengganti pakaiannya dengan memberikan pakaian lamanya pada salah seorang prajuritnya yang bernama Letnan Heru Kesser, yang memiliki kemiripan dengan Jenderal Sudirman. Selama perang gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukannya berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan lainnya dan dari gunung satu ke gunung lainnya. Mereka juga terkadang berjalan menembus hutan lebat dan hujan deras, dengan kesehatan sang jenderal yang semakin menurun. Jenderal Sudirman dan pasukannya yang terus melakukan perjalanan melewati hutan dan rimba, akhirnya tiba di Sobo di dekat Gunung Lau pada tanggal 18 Februari. Merasa lemah karena penyakitnya dan perjuangannya melewati hutan dan kekurangan makanan, Jenderal Sudirman yakin bahwa Sobo aman dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai markas gerilya. Sementara itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda yang mengklaim bahwa mereka telah menangkap Jenderal Sudirman. Kabar tersebut bertujuan untuk mematahkan semangat para gerilyawan. Perang gerilya ini berlangsung kurang lebih selama 7 bulan, dan meskipun kesehatannya semakin menurun, beliau tetap semangat dan memimpin pasukannya. Karena semakin meningkatnya tekanan dari PBB, pada 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda menggelar perundingan yang menghasilkan Perjanjian Romroyen. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda harus menarik pasukan dari Yogyakarta. Dan pada akhir Juni, Belanda pun akhirnya mulai menarik pasukannya. Dan para pemimpin Indonesia di pengasingan kembali ke Yogyakarta pada awal Juli. Presiden Soekarno lalu memerintahkan Jenderal Sudirman untuk kembali ke Yogyakarta. Tetapi Jenderal Sudirman menolak untuk membiarkan Belanda menarik diri tanpa perlawanan. Ia menganggap pasukan TNI pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengalahkan pasukan Belanda. Meskipun ia dijanjikan akan diberi obat-obatan dan dukungan di Yogyakarta, Jenderal Sudirman menolak untuk kembali ke kalangan politisi, yang menurutnya telah sepaham dengan Belanda.
Jenderal Sudirman baru setuju untuk kembali ke Yogyakarta setelah menerima sebuah surat yang pengirimnya masih diperdebatkan. Pada tanggal 10 Juli, Jenderal Sudirman dan kelompoknya kembali ke Yogyakarta dan mereka disambut oleh ribuan warga sipil dan diterima dengan hangat oleh para elit politik di sana. Pada awal Agustus, Jenderal Sudirman mendekati Presiden Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Jenderal Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Romroyan. Namun Presiden Soekarno tidak setuju dan itu menjadi pukulan bagi Jenderal Sudirman. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Presiden Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Dan setelah Jenderal Sudirman berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, beliau pun akhirnya tetap menjabat. Jenderal Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapi, lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, Jenderal Sudirman jarang tampil di depan publik, dan beliau pun kemudian dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dan pada tanggal 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Setelah berusaha melawan penyakitnya, Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita ini disiarkan, rumah keluarga Jenderal Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Jenderal Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi dengan konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Jenazah Jenderal Besar Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari yang dihadiri oleh sejumlah elit militer dan politik Indonesia maupun asing. Upacara ini ditutup dengan prosesi hormat 24 senjata. Jenazah Jenderal Sudirman kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Ibu Alfiah selaku istrinya menuangkan tanah pertama ke makam beliau, lalu diikuti oleh para menteri. Pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri dan Jenderal Sudirman dipromosikan sebagai jenderal penuh. Nah, itu dia tadi sedikit cerita tentang kehidupan dan perjuangan pahlawan kita, Jenderal Besar Sudirman, dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan mencontoh kebiasaan-kebiasaan baik beliau. Sekian video aku kali ini. Jika informasi yang aku sampaikan ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan jika ada penyebutan nama atau tempat yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.